Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sari Kurniawati dari kelas reguler malam Prodi S1 Akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang deret ukur atau geometri. Apa sih itu deret ukur? Deret ukur adalah deret yang perubahan sukunya berdasarkan perkalian bilangan tertentu. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada deret ukur. Untuk A ada nilai suku pertama, R atau P disebut dengan rasio atau pengganda, SN sampai dengan suku ke N, dan DN jumlah suku sampai dengan suku ke N. Pertama ada A, nilai suku pertama. Perhatikan nih contoh bilangan deret berikut. Ada angka 2, 4, 8, 16, dan 32. Maka yang disebut dengan nilai suku pertamanya adalah angka 2, dan suku keduanya adalah 4, dan seterusnya. Atau kalian bisa lihat contoh bilangan deret yang satunya lagi. Suku pertamanya itu ada di angka 81, dan suku keduanya ada di angka 27, dan seterusnya seperti itu. Lalu ada rasio atau pengganda. Biasanya kalau dalam matek itu ditulis dengan P. Rumus cara mencarinya adalah R sama dengan suku kedua dibagi suku pertama. Contoh pada bilangan deret 2, 4, 8, 16, dan 32, maka R sama dengan 4 dibagi 2. Rasio yang didapat adalah 2. Dan kalian bisa lihat nih contoh yang satu lagi yang ada di bawahnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada rasio. Jadi, kalau ada bilangan suatu deret yang cenderung nilainya naik, misalnya itu suku pertama nilainya kecil, semakin lama semakin besar, maka rasio yang didapat atau penggandanya pasti lebih besar dibanding 1. Lalu sebaliknya, kalau ada deret yang kecenderungan nilainya menurun, misalnya suku pertama itu bilangannya besar, semakin lama semakin kecil, pasti rasionya itu kurang dari 1. Lalu sekarang ada nilai suku ke N atau SN. Rumusnya adalah SN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurang 1. Contohnya pada bilangan deret 2, 4, 8, 16, dan 32. Tentukan nilai suku ke 8 ya. Cara mencarinya S8 sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat 8 dikurang 1. S8 sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat 7. S8 sama dengan 2 dikalikan 1, 28. S8 sama dengan hasilnya 256. Lalu ada jumlah N suku nih atau DN. Ada dua syarat rumus yang bisa dipakai juga berdasarkan rasio. Kalau rasionya lebih besar, kalian bisa lihat rumus pertama, dan kalau rasionya lebih kecil, kalian bisa lihat rumus yang kedua. Nah, contohnya pada soal bilangan deret berikut 81, 27, 9, 3, 1, 1/3. Tentukan jumlah N sukunya. Jawab, diketahuinya ada nilai suku pertamanya yaitu 81, N sukunya sampai dengan 6, dan rasionya 1/3. Jawabannya bisa pakai rumus yang kedua tadi ya teman-teman, karena nilai rasionya itu lebih kecil dibanding 1. Untuk rumusnya DN sama dengan 1 dikurangi R pangkat N dikali A dibagi 1 dikurangi R. Tinggal masukkan saja angkanya. D6 sama dengan 1 dikurangi 1/3 pangkat 6 dikali 81 dibagi 1 dikurangi 1/3. D6 sama dengan 1 dikurangi 1/72/9 dikali 81 dibagi 3/3 dikurangi 1/3. D6 729/729 dikurangi 1/729 dikali 81 dibagi 3/3 dikurangi 1/3. D6 728/729 dikali 81 dibagi 2/3. D6 728/9 dibagi 2/3. Lalu bisa diubah ke 728/9 dikali 3/2, maka hasilnya akhirnya adalah 121 1/3. Selanjutnya kita akan bahas aplikasi deret ukur. Yang pertama ada bunga majemuk, present value, dan pertumbuhan penduduk. Bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan deret ukur dalam kasus simpan pinjam atau investasi. Dengan metode ini dapat dihitung nilai modal di masa yang akan datang ditambah dengan akumulasi penambahan bunga. Misalnya nih, besaran pengembalian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunganya atau sebagainya. Nah, hal yang perlu diketahui soal bunga majemuk ada FN, yaitu jumlah investasi masa yang akan datang, P jumlah investasi sekarang, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun, dan M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Untuk rumus model bunga majemuk yaitu ada T sama dengan FN buka kurung 1 plus I pangkat N.
Nah, ada contoh soal nih, jika Bapak Juni mendepositkan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunganya 12% per tahun, berapa nilai Bapak Joni deposit pada akhir tahun ke-6? Untuk rumusnya tinggal dimasukkan saja tadi angka-angkanya, itu bisa dilihat. Untuk hasilnya jadi di tahun ke-6 adalah 9.865.000 rupiah. Ya. Yang kedua ada present value atau nilai sekarang. Ini merupakan kebalikan dari nilai majemuk ya. Nah, permulaan periode tes dasar tingkat tertentu dari jumlah uang yang baru akan kita terima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Nah, yang perlu diketahui adalah FN atau jumlah investasi di masa yang akan datang, P jumlah investasi sekarang, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun, dan M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Nah, untuk rumus present value yaitu P sama dengan Fn dibagi buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Kalau tadi bunga majemuk itu dikalikan kalau present value dibagi ya. Ini contoh soalnya seperti ini. Gatot menginginkan agar uangnya menjadi 5.750.000 pada 5 tahun yang akan datang. Berapakah jumlah uang yang harus ditabung Gatot saat ini seandainya diberikan bunga sebesar 25% per tahun? Nah, untuk angkanya tinggal masukkan aja sesuai rumus. Untuk hasilnya yaitu P sama dengan 65.750.000 dibagi 3,018. Maka hasilnya adalah 21.785.950 juta yang harus Gatot investasikan saat ini. Yang terakhir adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu. Ini dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Nah, penerapan deret ukur yang paling sering digunakan dalam perekonomian adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Ini pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Yang perlu diketahui yaitu PT, jumlah penduduk pada tahun ke-T, P1 jumlah penduduk pada tahun basis, R1 plus R presentasi pertumbuhan penduduk, dan T indeks waktu atau tahun. Nah, untuk rumusnya adalah PN sama dengan P0 buka kurung 1 plus R tutup kurung N. Contoh soalnya, penduduk kota E berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1999. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Lalu berapakah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2015? Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya sesuai dengan rumus. Maka jawabannya di tahun ke-15 adalah 1.894.944 juta jiwa. Sekian pembahasan kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.